untuk hukum di Indonesia ini seharusnya sih seadil-adilnya ya. Jadi nggak tajam ke atas, nggak tajam ke bawah, tumpul ke atas, harus merata. Jadi mana pun yang salah tetap harus dihukum. Kasus penganiayaan yang berakhir dengan hilangnya nyawa Dini Sera Afianti oleh Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR memasuki babak baru, di mana ada tindakan suap di dalam proses peradilannya. Hal ini tentu membuat publik geleng-geleng kepala. Begini informasi terbarunya. Kematian Dini Sera pada 4 Oktober 2023 di parkiran sebuah tempat hiburan di Surabaya menyibak tabir hukum di Indonesia. Video kamera pemantau yang merekam proses kematian Dini pun viral. Pelaku kekerasan merupakan kekasih korban sekaligus anak dari anggota DPR yang saat itu masih menjabat. Seorang saksi bahkan menyebutkan bahwa lengan korban sempat dilindas oleh pelaku. Korban pun dibawa ke rumah sakit dengan diletakkan di dalam bagasi. Lalu pada 6 Oktober 2023, pelaku yang bernama Ronald Tanur ini ditetapkan menjadi tersangka. Olah TKP pun digelar pada 10 Oktober 2023. Namun, pada 24 Juli 2024, Hakim Ketua Erintuah Damanik memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Setahun sudah kasus ini bergulir. Apakah masyarakat Indonesia mengikuti kasus kematian kekasih anak mantan anggota DPR ini? Nggak terlalu mengikuti sih, ya mengenai penganiayaan itu memang sangat kejam sih, nggak termasuk itu keji lah. Kalau ngikutin dari awal sampai akhir sih enggak sih Mbak Dimas. Kalau desus-desusnya atau mungkin cerita-cerita dari luar sih dengar sih. Parkiran itu. Iya tahu. Masyarakat pun tahu bahwa ada yang tidak beres di vonis bebas Ronald Tanur. KY pun memeriksa 3 hakim yang mengadili kasus ini. Ketiganya adalah Erintuah Damanik, Mangapul, serta Heru Hanindyo. Hingga pada 22 Oktober 2024, Mahkamah Agung menganulir vonis bebas Ronald Tanur dan memvonis 5 tahun penjara. Sehari setelahnya, Kejaksaan Agung menangkap ketiga hakim yang membebaskan Ronald Tanur atas dugaan suap. Lalu pada 24 Oktober, mantan pejabat MA Zarof Richard ditangkap di rumahnya. Ia ditengarai menjadi maklar kasus, sebab di rumahnya ditemukan uang dari berbagai mata uang dengan total mencapai 920 miliar rupiah. Selain itu, ditemukan pula 51 kg emas. Bagaimana pendapat masyarakat soal fenomena suap hingga mafia di peradilan Indonesia? Dari berita-berita sih bilangnya gitu kan. Kalau saya sih kayak kejadian kayak gini kan sebenarnya mungkin sering disampaikan di berita-berita ya Mbak. Mungkin itu benar atau enggak, tapi sih saya mungkin percaya itu suap menyuap itu hanya terjadi di plus 26 kali ya, bukan di Indonesia. Mungkin yang di plus 26 itu memang banyak suap-suapan kayak gitu sih. Dengar-dengar sih iya, kalau itu saya kurang jelas deh kalau nominalnya. Pokoknya kayaknya itu ada dengar-dengar. Ya mungkin para hakim ini masih pada lapar kali, pada butuh uang, makanya dia pada suap-suapan. Coba kalau dia kenyang, ya bakal main suap-suapan, ya kan? Itu harusnya mendapat hukuman yang setimpal ya, karena buktinya juga udah jelas, CCTV dan segala macam. Cuma ya balik lagi hukum nggak berlaku secara adil, malah melihat kekuasaan segala macam, jadinya pelaku bisa bebas dengan hukum tanpa hukuman. Usai bebas 3 bulan, Ronald Tanur pun kembali ditangkap pada 27 Oktober di perumahan Victoria Regency, Surabaya. Ia akan menjalani hukuman selama 5 tahun penjara. Apakah adil? Enggak. Apalagi pacarnya sampai meninggal kan, terus keluarga yang ditinggalkan juga pasti ngerasa itu benar-benar gak adil banget. Kasus meninggalnya Dini Sera oleh kekasihnya Ronald Tanur menguak fakta bahwa peradilan di Indonesia masih jauh dari kata adil.
Tapi masyarakat masih menggantungkan harapan agar Mahkamah Agung bersih-bersih dan berbenah. Harapan aku semoga kedepannya nggak ada lagi yang namanya sogok nyogok, terus hukum bisa berlaku secara adil tanpa melihat uang apalagi maupun kekuasaan. Untuk hukum di Indonesia ini seharusnya seadil-adilnya ya. Jadi nggak tajam ke atas, nggak tajam ke bawah, tumpul ke atas, harus merata. Jadi mana pun yang salah tetap harus dihukum. Kalau saya sih inginnya sih banyak yang mungkin jaksa atau mungkin penegak hukum dan juga terkait dengan hal-hal yang lain mendukung hal itu sih. Saya harap sih bisa jujur dan tidak terpengaruh dengan adanya uang seperti itu. Nah, kalau menurut kamu gimana nih sahabat Kompas TV? Masa udah 79 tahun Indonesia merdeka masih aja ada mafia peradilan? Saya Karisma Nindya, pamit undur diri. Siap.